pertama dia ikut latihan, memang kelihatan langsung bedanya, kelasnya berbeda ya. Kita lihat bakatnya anak ini luar biasa ya. Gue dari awal gue udah lihat kayak ini gue enak banget nih, dan ini anak bakal nunjukin satu permainan yang berbeda di Indonesia, basket Indonesia. Story-nya Arki belum selesai. Dia udah berumur 34 tahun, tapi he's not done yet. Sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan seorang Arki. Sebagai pemain basket profesional, sosok pemain Satria Muda Jakarta, Arki Dikania Wisnu, adalah sosok pemain yang komplit. Perpaduan skill dan size yang dimiliki Arki membuatnya menjadi salah satu pemain yang gerakannya sulit untuk dihentikan lawan. Tapi, di balik karir cemerlang dari seorang Arki Dikania Wisnu, ada kerja keras dan proses panjang yang harus dijalaninya. Lahir dan tumbuh di Amerika Serikat, sejak kecil Arki pernah mencoba bermain beberapa cabang olahraga. Hingga akhirnya, pria kelahiran New York 34 tahun silam ini memilih dan jatuh cinta pada basket. Kemampuan Arki bermain basket berkembang berkat pengaruh dari Ridi Jayakusuma, sepupu dari Arki yang saat itu juga tinggal di Amerika Serikat. Jadi kayak kalau during like summer vacation dari sekolah, biasanya keluarga kita ada kayak we visit our family yang di Virginia, itu namanya saudara saya Ridi kan. Jadi kayak dia basket banget, dia suka basket, he was older than me. So we play, tapi at that time Arki masih kecil, masih pendek, I was too young, belum bisa saingan. Jadi kayak dia belum kasih Arki main bareng dia. So every day I was like, okay, gue harus bisa, kayak ini seru nih, gue harus bisa improve biar one day kalau kayak ada turnamen kayak gitu, gue bisa gabung sama mereka gitu. Arki Dikania Wisnu masih dipegang ketat oleh dua pemain dan Tiap bulan dia datang ke Virginia, ngeliatin kita main nonton di Virginia. Saya ada kayak komunitas basket lah. Tiap minggu, seminggu 3 kali main. Dia selalu ikut tuh nonton segala macam. Belum bisa main basket, masih dribble bola segala macam. Ada turnamen saya ajak. Dari situ mungkin tumbuh dia kayak sukanya basket. Tiba-tiba dari umur 14 tahun dia menjelma jadi seorang yang tadinya nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba badannya sudah tinggi. Dulu kan masih mungkin 160, masih umur 15 tahun, tiba-tiba udah 180 lah, lumayan lah. Akhirnya udah main sama kita udah nggak seru tuh, karena dia udah mulai menunjukkan ininya levelnya sudah beda lah. Melihat perkembangan kemampuan Arki dalam bermain basket, Ridi yang memiliki kenalan dan hubungan dengan klub Satria Muda Jakarta menawarkan Arki untuk menjalani tryout ke klub tersebut pada tahun 2009. Dengan skill ditambah basketball IQ yang dimiliki Arki membuat Ridi yakin bahwa Arki mampu bersaing dalam kompetisi tertinggi basket tanah air. Apalagi, Arki juga sempat merasakan kompetisi basket level sekolah dan kampus di Amerika. Saya bilang saya ada pemain bagus, mau dicoba nggak? Nah, mereka setuju untuk sebulan tryout di tahun 2009 di SM. Udah, Arki berangkat sendiri ke Indonesia selama sebulan. Mereka mungkin terkesan ya,
pengen dikontrak, tapi saya bilang tunggu dia kuliahnya selesai. Waktu itu baru masih tahun kedua, di 2 tahun lagi baru selesai. I was always taught ya satu nggak boleh takut sama siapa lo lawan juga. Jadi kayak I played basketball dari SD gitu. Like kenapa? Why would I be scared? Like if I have this opportunity, ya gue harus kasih 100% gitu. Terus pas lagi main, I was like, oh, gue emang like I can compete here gitu. Ya udah jalanin aja. Saya bilang ke Coach Ito sama SM, kalau misalnya abis saya lulus kuliah and you guys are still interested, Arki mau sih. Meski saat itu nama Arki di Kanya Wisnu belum dikenal, penampilan impresif Arki saat menjalani tryout sukses mencuri perhatian manajemen klub Satria Muda. Termasuk bagi Victor Roring dan Cristiano Ronaldo Sitepu. Pada tahun 2009, keduanya adalah pelatih kepala dan pemain dari klub Satria Muda Jakarta. Saya juga waktu itu sama sekali nggak tahu sama sekali dia permainannya seperti apa. Tapi pas waktu dia datang, hari pertama dia ikut latihan, memang kelihatan langsung bedanya, kelasnya berbeda ya. Kita lihat bakatnya anak ini luar biasa ya. Size-nya dia kan waktu untuk ukuran dia di kita pun tinggi, dia kan main guard ya. Guard tinggi besar gitu, skill-nya luar biasa. Kita tuh sangat-sangat kaget gitu loh. Dia memang udah nunjukin cara permainan baru unik nih gitu. Bagaimana dia protect ball, kalau masuk ke dalam juga dia attack-nya tuh dengan beda gitu, beda cara permainan. Terus dari size juga dia bisa main di beberapa posisi. Kalau gue jujur pribadi, kalau gue pas lihat itu, dia kan bakal main di angkatan gue berarti kan. Gue bakal enak banget. Jadi gue dari awal gue udah lihat kayak ini gue enak banget nih, dan ini anak bakal nunjukin satu permainan yang berbeda di Indonesia, basket Indonesia. Berselang 2 tahun sejak tryout, Arki pun akhirnya resmi mengenakan jersey Satria Muda dan tampil pada musim 2011-2012, kompetisi basket tertinggi di tanah air, National Basketball League. Arki di Kanya Wisnu. Tapi pada awal-awal kepindahannya ke Indonesia, Arki masih menyimpan sedikit keraguan yang sempat disampaikan ke sepupunya, Ridi. Lucunya menarik, Arki waktu itu belum terlalu tertarik sebenarnya, kan dia nggak paham tuh, dia dari lahir sampai besar tinggal di Amerika. Warga Indonesia yang tinggal di Amerika ya, dia lahir di New York itu juga. Dia waktu itu just because of you, dia makanya AA Ridi. Saya setahun, paling lama 2 tahun di Indonesia, begitu saya harus pulang lagi ke New York, dia bilang. Saya ketawa aja, we'll see. Kalau lo jadi superstar, lo nggak akan pulang, dia bilang gitu. Itu yang kejadian dia. Kenyataannya, Arki memang kemudian menjadi bintang basket Indonesia. Pada musim pertamanya, pria bertinggi badan 187 cm ini langsung membawa Satria Muda menjadi juara liga. Tak hanya itu, Arki juga meraih 2 penghargaan sebagai pemain pendatang baru terbaik dan Sixth Man of the Year atau pemain cadangan terbaik. Dan bagi Arki, momen-momen awal saat dirinya tampil sebagai pemain basket profesional adalah momen yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Gor is like rame banget. The first time like I actually played di depan a real crowd gitu. Jadi kayak not only was it like bikin nervous, tapi at the same time it's like, oh, you did it. Lo jadi professional player, lo main di depan banyak orang, like di depan orang tua juga datang nonton gitu. So it was like, okay, now it's just gimana caranya lo bisa just be you in this new journey gitu. Masih ada banyak yang bisa dicapai. Soalnya kan kayak ya my inspiration juga dulu, like you have players yang kayak you wanna be like Michael Jordan, Kobe Bryant atau LeBron James gitu. Ya mereka nggak berhenti habis 1 juara juga kan. Jadi kayak ya I have to chase championships gitu. Merinding sih. Oh ini rasanya, terus kayak mereka harus dengerin Indonesia Raya, like enak nih. Let's enjoy this until the next SEA Games.
Memasuki tahun ke-11 karirnya dalam basket profesional Indonesia, Arki tetap setia membela klub Satria Muda Jakarta. 5 gelar juara Indonesia yang diraih Arki bersama Satria Muda pada tahun 2012, 2015, 2018, 2021, dan 2022 membuatnya sejajar dengan pemain-pemain legenda dari Satria Muda lainnya. Dari seluruh gelar juara tersebut, masing-masing memiliki arti dan kenangan tersendiri bagi Arki. Semua pencapaian juara juga is like it has its own special meaning. Tapi kalau harus pilih satu ya pasti yang pertama sih. Soalnya it's like again, oh I did it. Like not only did I bukan cuma coba aja jadi pemain professional pro player, tapi ya saya datang sini, saya bikin keluarga saya bangga, and then I won a championship. Nah sekarang and then the last two like back to back, like okay, I did it without Dodo. I was the captain. I proved that I'm a good leader for this team. Like they trust me. My peers respect me, and then okay, that means that ya itu I'm improving, not just in basketball, tapi just like my role as a person. Arki Wisnu for three and berhasil. Gesekan tangannya. Arki Daniel Wisnu. El Capitano. Selain gelar juara, beberapa penghargaan individu termasuk sebagai Most Valuable Player atau pemain terbaik liga pada tahun 2017 pernah diraih oleh Arki. Namun bagi Arki, semua penghargaan individu tersebut didapat karena ia menjalankan perannya sesuai instruksi pelatih. Pencapaian yang paling berarti bagi Arki justru saat pelatih Satria Muda Yobel Sondah menunjuknya sebagai kapten tim. Suatu tantangan baru bagi Arki karena ia harus bisa membimbing dan menjadi teladan bagi para pemain-pemain muda Satria Muda lainnya. Banyak komunikasi sih. Jadi kayak just sometimes you know as a veteran or senior or even as like a older brother friend gitu. It's my job to take the time out to get to know each player juga. Jadi kayak kadang-kadang like abis latihan yuk kita makan mie ayam atau kita ke mall gitu, nemenin gua gitu. And then I get to know them. I find out what's going on with their lives gitu, ngomong-ngomong atau ke kamar masing-masing gitu, just to see what they're doing. One game. Then we celebrate. All right, good job today. Red, open. Welcome to the final, baby. Let's go! Set me up! Leadership-nya dia, komunikatifnya dia gitu, sekarang tuh lebih kelihatan. Sekarang juga kan jadi salah satu pemain senior juga di SM. Saya rasa sih memang dia experience dari dulu zamannya ada Faisal, Amin, ada Roni, ada juga Dodo berapa tahun terakhir ini. Jadi dia ambil sesuatu pasti dari orang-orang itu dan sekarang dia tuh aplikasi gitu. Jadi dia bantu banget saya sih di tim. Selalu saya tekanin tuh gimana caranya dia bisa bikin kesempatan pemain kita yang lain tuh lebih berkembang gitu, karena dia udah ada di level kalau kita ngomong oke, score anytime gitu kan, itu terlalu bukan mudah sih, maksudnya terlalu enak gitu hidupnya dia. Makanya sekarang saya kasih challenge gimana caranya dia bisa involve yang lain gitu, yang teman-teman yang lain tuh bisa lebih mudah untuk bermain basket dengan adanya dia. Meski terkadang terlihat emosional di lapangan, kepemimpinan Arki diakui oleh seluruh rekan satu timnya di Satria Muda. Para pemain muda juga banyak mengambil pelajaran dari kepemimpinan Arki di lapangan. Dia buat gue sebagai motivasi gue buat lebih baik, lebih sabar, take your time. Kadang-kadang gue masih kayak kadang-kadang suka buru-buru, rushing dan lain-lain, dia ngajarin suruh sabar, tenang, lihat dulu situasinya. Dia tuh jadi leader yang benar-benar take care kita di lapangan, di luar lapangan. Dia sering ngomong take it personal. Kayak lu harus punya pride, nggak mau kalah sama lawannya. Bukan take it personal yang apa ya, bukan yang dibawa hati ya. Cuman gue nggak mau kalah nih. Mindset kayak gitu sih. Sosok Arki, kalau buat gue dia guru, suhu. Ya cara dia nge-treat tim gitu, ngebawa tim, cara dia ngomong ke tim gitu, itu mungkin yang mungkin sekarang lagi banyak saya pelajari. Soalnya kan saya sekarang dijadiin kapten sama Mas Yobel, digantiin dia. Jadi apa yang dia udah lakuin bagus kemarin ya harus saya
lakuin juga dong lebih bagus malah harusnya kan. Cuma ya emang belajarnya nggak segampang belajar basket gitu. Kalau buat belajar leadership itu emang ya butuh waktu lah. Jadi dia tuh menghandle pemain muda sama seumurannya sama menghandle satu tim, itu dia tahu. Terus habis itu waktu kita situasi game, ups and down, itu bagaimana dia menghandle-nya itu emang beda dari beberapa pemain yang lain gitu. Jadi dia tahu timingnya, terus tahu bagaimana ngasih tahu ke kita. Terus dia tahu setiap individu itu kan emang beda-beda. Nah dia tahu masuk ke sini tuh gimana, terus dia ngasih tahu ke yang ini tuh gimana. Jadi setiap orang berbeda-beda dan dia bisa kayak merangkul kita semua gitu. Penampilan apik Arki di Satria Muda Jakarta akhirnya membawanya terpilih membela skuad Merah Putih. Pada tahun 2015 menjadi momen perdana bagi Arki mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games di Singapura. Dua tahun berselang, Arki kembali terpilih masuk Timnas Basket Indonesia dalam SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Dalam 2 SEA Games tersebut, Indonesia hanya mampu meraih medali perak setelah selalu kalah dari Filipina di partai final. And I was like, oh, finally I get to wear an Indonesian basketball jersey gitu. Jadi kayak, ya I took it to the same approach kayak pas Arki rookie di Satria Muda main di NBL. And just like, udah, si Coach Ito-nya juga kan was the head coach. Jadi kayak dari awal when I first tried out in SM, udah dia percaya sama saya. Jadi kayak me going into SEA Games Singapore, Coach Ito juga udah kayak, oh I believe in you, I chose you to be in this roster for a reason gitu. And then ya akhirnya kita bisa from 2013 nggak dapat medali, kita dapat 2015 dapat medali perak. Luar biasa sekali, 2015 itu salah satu tim terbaik menurut saya. Sejarah timnas Indonesia itu salah satu yang terbaik karena di situ pun kita dekat sekali kita mau dapat emas juga waktu itu ya. Kita di final waktu itu sampai last 2 minutes kita masih hanya ketinggalan 3 poin aja gitu ya. Chance kita untuk ya itu saya rasa ya gara-gara salah satunya adalah peran Arki yang luar biasa. Apalagi di game final itu ya Arki main sangat luar biasa dia. Kalau gue bilang dia coachable menurut gue di waktu itu ya. Gue bilang itu coachable karena apa? Apa yang dari coaches mau, ya deliver. Ya paket komplit ya. Leadership ada, skill wise ada, ya kan, knowledge-nya ada. Sejarah bagi basket Indonesia akhirnya terukir dalam SEA Games 2021 di Vietnam. Timnas Basket Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah mampu meraih medali emas dan mengakhiri dominasi Filipina. Hasil yang juga membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya berkumandang di venue cabang olahraga basket dalam pesta olahraga terbesar bangsa-bangsa Asia Tenggara. Merinding sih, soalnya dari dulu ya kayak gitu, kita kan cuma the first place team yang lagu national anthemnya kan yang bersuara. So it was like, biasanya sih Filipina, tapi sekarang it's like, oh ini rasanya, terus kayak mereka harus dengerin Indonesia Raya, it's like, enak nih. Let's enjoy this until the next SEA Games. Even though it's just SEA Games, tapi ya buat Indonesia, hopefully ya everybody rasa bangga kayak kita juga. Kalau di lapangan mungkin emang kelihatan Arki lebih emosional banget kan, tapi di rumah tuh dia lucu. Dia walaupun kadang-kadang jokesnya suka garing, tapi menurut kita di rumah ini dia lucu lah. He can make us laugh. Kesuksesan karir Arki di Kania Wisnu di dunia basket profesional tak lepas dari dukungan keluarga kecilnya. Menikah dengan seorang model yang juga pembawa acara, Hiliani Hidranto,
Arki dan Hilyani dikaruniai seorang anak perempuan, Alula Hailey Wisnu, yang sudah berusia 6 tahun. Kebahagiaan pasangan yang menikah sejak tahun 2015 ini pun akan segera bertambah karena Hilyani kini tengah mengandung anak kedua. Dengan segala kesibukannya sebagai pemain basket profesional, Arki selalu berusaha menyempatkan diri meluangkan waktu bersama keluarga, terutama dengan anak perempuannya. Kehidupan kita kan seperti ini, Arki jarang pulang, kalau misalnya liga lagi berjalan juga banyak jalan-jalan, bukan jalan-jalan, banyak bertanding keluar kota, dan kita udah ngomongin, karena kehidupan kamu sebagai pemain basket seperti ini, nanti ke anak seperti apa nih. Jadi emang dia udah dedicated dari awal, kalau nanti udah punya anak, akan sebisa mungkin harus ada bonding yang kuat sama anaknya. Caranya kalau dia pulang, aku lepaskan Arki kepada Alula kepada Arki. Jadi mereka juga punya waktu yang banyak, dan kalau misalnya ketika aku lagi ada jadwal kerja dan pas Arki juga lagi libur, mereka tuh biasanya Alula dan Arki suka ada yang namanya daddy-daughter date. Sometimes like go to salon. Do what in the salon? Nail polish. Manicure, pedicure? Yeah. With daddy? Yeah. Yang juga tidak banyak orang tahu adalah sosok Arki di tengah-tengah keluarganya ternyata berbeda 180 derajat dengan sosok Arki di lapangan yang selama ini orang lihat. Kalau di lapangan mungkin emang kelihatan Arki lebih emosional banget kan, tapi di rumah itu dia lucu. Dia walaupun kadang-kadang jokesnya suka garing, tapi menurut kita di rumah ini dia lucu lah. He can make us laugh. Funny. Funny? How funny? He tells jokes. Ceritain one of your daddy's joke. Dancing cow. Dancing cow, tell me. What do you call a dancing cow? Dancing, I don't know. Milkshake. Di rumahnya di kawasan Tangerang Selatan, Arki juga menyimpan sejumlah penghargaan, medali, dan memorabilia atas pencapaian dan prestasinya di dunia basket. Selain itu, mengkoleksi sepatu olahraga atau sneakers juga menjadi salah satu hobi Arki sejak remaja. Kalau dihitung, koleksi sepatu olahraga milik Arki mungkin sudah lebih dari ratusan pasang. Dan tentu saja, sebagian besar dari koleksi sepatu Arki adalah sepatu basket. Jadi gue baru belajar soal sepatu kayak umur 11-12, tapi when I seriously got into sneakers, ya mungkin SMA sih. SMA sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya. Yang ngakunya ke istri jatah tim. Iya, beruntung sepatu basket, sepatu in general kan masuk akal buat basketball player. Jadi ada alasannya, harus beli sepatu nih, nggak cocok nih beli yang lain. Sampai ratusan ya. Dari sekian banyak koleksi sepatunya, ada satu sepatu yang dianggap Arki memiliki kenangan dan nilai yang cukup spesial. Ini SM banget nih warnanya. Terus keren kalau gua pakai ini pas juara kelima kayak Kobe. Ya udah, so it's like ini gue like I have so much love for this shoe because like it's a memory yang kayak gue bilang gue mau juara pakai sepatu ini, terus terjadi gitu. Dan kesampaian gitu ya? Iya, kesampaian juga. Emang ini kalau misalnya mungkin banyak orang yang nggak tahu ini Kobe berapa dan apa, kan tipenya banyak ya kalau di sneaker game ya? Jadi ini Kobe 5, and then namanya 5 Rings. Soalnya ini if you look at the design, ini dia setelah dia juara kelimanya dia gitu. Jadi his last championship. Dan warnanya sesuai dengan warna klubnya Arki, Satria Muda, dipakai pas final dan pas ngerebut juara kelima. Pas semuanya ya? Pas. Kesan berbeda antara Arki di dalam lapangan basket dan Arki di luar lapangan basket juga dirasakan oleh rekan-rekan satu timnya di Satria Muda. Kemarin lu nonton konser, bisa ikut nyanyi. Ini lagu ini lu nggak bisa. Bisa? Coba. Under my umbrella, Ella. Oh bukan ya? Di mes Satria Muda,
Arki harus berbagi kamar dengan pemain-pemain muda seperti Kelvin Sanjaya, Ali Bagir, dan Anthony Erga. Walau umur terpaut cukup jauh, di tengah-tengah mereka, Arki bisa menempatkan diri tanpa menghilangkan ketegasan sebagai pemain senior. Kayak misalkan ya, kan gara-gara kita lagi COVID gini, jadi kalau kita keluar more than 30 minutes, pulang harus mandi dulu. Harus mandi. Terus sebelum kita berangkat, habis bangun tidur, kasur dirapiin. Dan sampah-sampah harus dibuang. Nah, kayak gitu. Dia jadi kakak yang baik juga. Gitu. Walaupun kita beda 12 tahun juga dia mengayomi dengan baik lah. Kayak nggak kerasa aja sih dia umurnya segitu. Kayak cuma beda setahun 2 tahun doang sebenarnya. 1 minute left. Arki Wisnu. Defense yang baik. Oh my God, baik. Oh my God. Oh my God. Pada usianya yang kini sudah memasuki 34 tahun, permainan Arki sekarang memang sudah tidak seeksplosif saat awal-awal karirnya dulu. Namun dengan kepemimpinan dan pengalamannya di lapangan, Arki masih menjadi sosok sentral yang perannya hingga saat ini masih tetap dibutuhkan oleh klubnya Satria Muda dan Tim Nasional Basket Indonesia. Tapi saya masih bilang, story-nya Arki belum selesai. Dia udah berumur 34 tahun, tapi he's not done yet. Karena menurut saya, sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan seorang Arki. Saya nggak bicara soal skornya ya, top skor apa segala macam, tapi secara floor general saat ini belum ada.